Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan ibadah tarawih memasuki malam ke-17. Orang bilang ini nuzul Quran. Hari diturunkannya Quran. Tapi bukan Quran yang turun dari sama'i dunia kepada Nabi, tapi Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunia. Mudah-mudahan saum yang sudah kita laksanakan, yang sedang dengan seluruh rangkaian ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang tarawih sekalian, kebahagiaan yang dicari oleh setiap orang, tapi banyak orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan jalan yang salah, dengan bermaksiat. Memang dapat kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sifatnya semu sementara, itu hanya di awalnya saja. Di akhirnya itu sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan terkadang yang tiada terujung. Kenapa? Karena kebahagiaan di awal itu biasanya begitu. Dan maksiat itu kebahagiaannya di awal. Karena wazayyana lahumus syaitan a'malahum, setan menghiasi begitu maksiat, dosa itu dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, menarik gitu. Berdua dengan perempuan yang lain itu terkadang dianggap lebih nikmat ketimbang istri sendiri. Itu namanya tazyin. Gitu, dihiasi dosa itu lebih menarik ketimbang taat. Makanya kalaupun bahagia, itu bahagianya semu, bahagianya palsu, bahagia yang berujung pada penyesalan. Yang harus kita lakukan, mencari kebahagiaan yang pasti, hakiki dan abadi. Dan itu adanya dalam ketaatan. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa fa inna sidqatu ma'ninatun, kalau hidup kita benar, baik, taat, jujur, maka akan membuat hati itu tuma'ninah, tenang, tentram, bahagia. Wa innal kadhiba raibatun, sebaliknya kalau hidup kita salah, banyak dosa, banyak berbohong, banyak rekayasa reka perdaya, maka raibatun, dagdik dugder, enggak tenang. Jadi sesungguhnya tenang tidak tenang, bahagia tidak bahagia, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan. Walaupun orang gitu banyak mendukung, banyak menfatwakan benar, kalau jelas itu salah, hati tidak bisa dibohongi. Itulah yang disebut fa inna sidqatu ma'ninah. Kalau benar hidup kita, walaupun banyak orang yang membenci, tenang saja. Tapi walaupun salah, walaupun banyak pendukung, tetap roibatun, hati nurani nggak bisa dibohongi. Jadi kebahagiaan itu manakala ada dalam ketaatan. Makanya
Bapak Ibu sekalian, kalau ada indeks kebahagiaan, kapan umat Islam hidupnya paling bahagia? Pasti jawabannya di bulan Ramadan. Karena ada bulan yang membuat kita bahagia. Satu bulan Ramadan, yang kedua bulan muda. Nah, tapi indeks kebahagiaan di bulan Ramadan pasti naik. Gitu, pasti itu Pak. Naik kebahagiaan. Buktinya kesehatan juga naik di bulan Ramadan. Sumu tasihu, saum nanti engkau akan sehat. Cek rumah sakit, cek klinik, cek puskesmas sepi dari pasien. Ini tidak ada barang paling mahal kecuali badan kita sehat. Dan itu dengan saum. Belum kebahagiaan ketika bertemu maghrib. Itu kebahagiaan yang tiada taranya. Makan dengan apapun bagi yang saum, minum dengan apapun. Jangankan banyak orang, sendiri saja bahagia bertemu maghrib. Dan ini tidak mungkin didapatkan Pak, di luar kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan akan lebih bahagia manakala ketaatan itu berjamaah. Ketaatan berjamaah. Orang bersama dengan yang satu hobi, Mbak. Yang hobinya mancing tapi bareng lebih bahagia. Walaupun sendiri sudah bahagia. Yang bersepeda sendiri bahagia tapi bersama komunitasnya lebih bahagia. Dengan yang satu profesi itu bahagia luar biasa. Makanya yang dosa kenapa bahagia? Dengan dosa karena tazin dari setan, tapi karena berjamaah jadi seperti lomba balap. Makanya berbahagia. Makanya ada orang gitu yang siap jadi donatur mabok, donatur judi, donatur party seks. Kenapa? Karena bersama, walaupun dosa. Gitu. Bagaimana orang dengan ketaatan kepada Allah sudah bahagia walaupun sendiri, ditambah berjamaah bersama. Gitu. Bapak, Ibu sholat sendiri bahagia, tapi bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, kebahagiaannya akan bertambah. Dan itulah Ramadan. Makanya Rasul menyatakan arba'un min sa'adatil mar'il muslim fid dunya. 4 perkara yang membuat orang muslim di dunia bahagia. 2 berkaitan dengan harta. Jadi Islam tidak pernah munafik, harta itu penting. Penting. Quran menyebut harta itu qiyam. Wala tu'tus sufaha amwalakumul ladzi ja'alallahu lahu qiyam. Qiyam itu artinya tegak, pondasi. Makanya orang yang banyak uang jalannya tegak, beda dengan yang banyak hutang. Karena harta itu qiyam, pondasi. Gitu. Di rukun Islam yang 5 hanya syahadat yang tidak pakai uang. Salat, zakat, saum, haji itu pakai harta. Makanya Islam gak pernah munafik dalam hal apapun, harta itu sering dibawa. Termasuk ketika seorang pemuda-pemudi mencari jodoh. Gitu. Bukan hanya yang rupawan, bukan hanya yang bangsawan, bukan hanya yang agamawan, tapi juga hartawan disebut. Kenapa? Karena qiyam. Gitu. Nah, termasuk di hadis riwayat Muslim ini Rasul menyatakan 4 perkara yang membuat orang muslim bahagia. Ternyata 2 berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan harta al-baitul wasi', punya rumah yang luas. Itu bahagia. Yang kedua wal markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Kendaraan baru keluaran 2023. Beda dengan kendaraan jadul gitu. Timbul kekhawatiran mogok dan sebagainya. Tapi 2 lagi kebahagiaan berkait dengan manusia. Siapa? Manusia terdekat. Az-zaujatus shalihah, punya pasangan hidup yang soleh. Nikmatnya pakai baju bersih kalau badannya bersih. Nikmatnya badan bersih kalau baju bersih. Nikmatnya jadi suami soleh kalau punya istri solehah. Nikmatnya jadi istri solehah kalau punya suami soleh. Karena suami dan istri dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Nikmatnya jadi suami soleh, nikmatnya punya baju bersih kalau badannya bersih, kalau pasangan hidupnya bersih. Makanya saya jadi salawi
kadarat jadi salbak, kacai jadi santri, kadarat jadi ustad. Kalau dua-duanya bersih. Gitu. Kalau suaminya soleh, istrinya nggak soleh, susah ke masjid. Ke masjid, wae. Duit balanya jangan dibayar, pasti gitu. Gitu, ngaji, wae. Gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau istrinya soleha, suami nggak soleh, susah. Makanya hidup itu nikmat kalau satu frekuensi, satu mindset. Kalau mau soleh dua-duanya, kalau mau durhaka ulah kapalang siga Abu Lahab dua-duanya. Gitu. Tapi siap resikonya, wa mra'atuhu hamma la talhatu bi jidha hablum mim masad. Nah, antara sekalian, kalau hidup mau bahagia selamanya, jadikan Ramadan sebagai pelajaran. Apa? Gitu, nikmatnya hidup itu kalau ritme hidup seperti Ramadan. Tingkat ketaatannya meningkat. Siangnya saum, malamnya taraweh, baca Quran, rajin sodakoh, menjauhi maksiat, nahan emosi, jangankan yang haram, milik kita yang halal, kalau belum waktunya jangankan dimakan, didekati saja tidak. Kalau itu kita lakukan, apalagi secara berjamaah orang-orang yang kita cintai, termasuk suami, istri, anak, termasuk yang keempat, wal jarus soleh, kenikmatan kebahagiaan orang muslim itu kalau punya tetangga yang soleh. Kalau suami istri, orang yang paling dekat kepada kita, tetangga orang yang rumahnya paling dekat kepada kita, itu akan berikan sumbangan kebahagiaan kepada kita sekalian. Itulah nanti yang disebut dalam Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama. Kalau penduduk satu negeri iman dan takwa kepada Allah, kami turunkan barokah. Penduduk satu negeri, bukan satu orang, berarti banyak orang. Nikmatnya Ramadan karena berjamaah kita semuanya taat. Hidup berjamaah itu nikmat luar biasa karena bersama-sama dalam kebaikan. Oleh karena itu, ini salah satu inspirasi bulan Ramadan yang harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.